Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan informasi dan gambaran terhadap ketiga aspek tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta, guys. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja, guys. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu ketika saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini? Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonet, bisa saja tidak bersifat resonet. Semuanya saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan situasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap diri kamu, atau memang terhadap di luar dari kondisi kamu? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Capricorn. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini merupakan kartu The Devil atau kartu iblis. Saya melihat dengan kemunculan kartu The Devil yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu reaksi terhadap satu energi untuk saat ini. Kondisi yang dia terima merupakan suatu kondisi yang tidak menyenangkan. Merupakan suatu kondisi di luar dari kapasitas dia. Suatu kondisi yang diterima dia di luar dari pemikiran dia. Suatu kondisi yang di luar dari daya nalar dia. Semua kondisi yang saya katakan tadi diterima dan dirasakan oleh satu energi tersebut. Saya tidak tahu apakah energi kamu atau memang energi manusia yang telah meninggalkan kamu, atau memang satu energi tersebut terletak terhadap pasangan kamu yang saat ini masih berdampingan terhadap diri kamu. Atau bisa saja
Kondisi tersebut terletak di dalam salah satu orang yang masih berkaitan terhadap satu circle kamu. Kartu The Devil ini, guys, melambangkan suatu penyakit bisa saja. Atau kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya melihat keluarnya kartu The Devil ini kemungkinan menggambarkan situasi kamu dari sisi fisik atau dari sisi pemikiran. Untuk saat ini ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan sehingga membuat diri kamu tidak karu-karuan. Ada sesuatu hal yang membuat pemikiran kamu ini terkuras habis. Seakan-akan pemikiran kamu pun berkata dan berbicara, apakah yang terjadi terhadap diri saya ini merupakan suatu tindakan dari orang lain, atau memang diri saya yang terlalu bodoh untuk memikirkannya. Karena semakin hari kamu memikirkan tersebut, justru apa yang kamu pikirkan membuat diri kamu tidak henti-hentinya di dalam kondisi tersebut. Kalau saya berbicara dari sisi keuangan kamu, keluarnya kartu The Devil ini kemungkinan keuangan kamu berada di dalam situasi yang tidak aman. Keuangan kamu berada di dalam situasi zona di bawah paling rendah. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan ataupun perasaan kamu, baik secara LDR, baik secara rumah tangga, kemunculan kartu The Devil ini, diri kamu itu masih menerima yang namanya kondisi tidak menyenangkan. Ada satu pemikiran yang saya lihat terhadap satu energi di dalam hubungan tersebut, di mana satu energi tersebut berusaha untuk membuat diri kamu merasa tidak nyaman, membuat diri kamu merasa ketidakbahagiaan. Apakah diri kamu yang membuat atau memang pasangan kamu yang membuat, sehingga mengakibatkan suatu kondisi di mana kondisi tersebut di luar dari kapasitas kamu? Kalau saya berbicara dari sisi pekerjaan kamu, kemungkinan kartu The Devil ini sudah cukup jelas untuk menggambarkan situasi yang sedang kamu rasakan di tempat pekerjaan kamu. Suatu ketidaknyamanan, suatu tindakan di mana tindakan tersebut seakan-akan diri kamu tertekan, diri kamu harus bisa mengerjakan sesuatu tetapi kamu tidak sanggup. Baik secara atasan ataupun rekan kerja kamu, seakan-akan kedua aspek yang saya katakan tadi ingin menyerbu kamu, ingin menyerang kamu, tetapi diri kamu masih bisa mengatasinya. Kalau saya berbicara dari sisi diri kamu yang masih ada kaitannya terhadap pasangan kamu, dengan keluarnya kartu The Devil ini dari sisi keuangan atau materi, saya melihat diri kamu ataupun pasangan kamu sedang berusaha untuk memperbaiki materi yang sedang kalian kumpulkan. Ada faktor ini yang membuat diri kamu dan pasangan kamu untuk berjuang mengumpulkan materi tersebut.
di mana faktor itu bisa saja hutang piutang, yang dimana tutup lubang gali lubang. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan, keluarnya kartu The Devil ini merupakan suatu energi yang ingin menghancurkan kamu, karena ini kartu iblis. Kartu iblis yang keluar, wak geng, coy. Bagaimana kartu di bawahnya? Wow, muncul kartu The Moon, berunsurkan air, berlambangkan 3 zodiak: Cancer, Pisces, dan Scorpio. Saya tidak menarik dari ketiga unsur tersebut, saya menarik dari unsur air dan kata The Moon. Dengan kata lain, keluarnya kartu The Moon ini seakan-akan ada suatu reaksi, di mana reaksi tersebut masih dimiliki oleh satu energi dan masih berpikiran terhadap hal misterius yang sedang dia terima. Ada hal yang belum bisa terbongkarkan, tetapi diri kamu di sini mencari tahu siapa yang membuatnya. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Moon dengan kartu The Devil, kemungkinan kondisi yang kamu rasakan yang merupakan ketidaknyamanan, yang merupakan suatu ketidakbahagiaan yang dibuat oleh pasangan kamu, yang dibuat oleh mantan pasangan kamu, yang dibuat oleh rekan kerja kamu ataupun atasan kamu, bisa saja hal tersebut sengaja dibuat agar diri kamu tidak merasakan apa yang kamu harapkan. Karena mereka melihat ada suatu energi yang bisa dibanggakan terhadap diri kamu. Ini dia, guys. Saya menjadi misterius terhadap kedua kartu ini. Karena The Devil, iblis, The Moon, bisa saja saya gambarkan akan ada hal yang terjadi terhadap diri kamu. Tetapi hal yang akan terjadi itu masih misterius karena masih 2 kartu yang saya buka. Bagaimana kartu di bagian bawahnya? Muncul kartu The Emperor, berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Taurus. Taurus dan berlawanan dengan zodiak Aries. Kemunculan kartu The Emperor ini, guys, seakan-akan ada situasi penyakit yang sedang dirasakan oleh energi di luar dari energi kamu. Suatu penyakit sudah diterima di sini. Saya membuka kartu selanjutnya. Penyakit apa ini? Muncul kartu The Empress, The Emperor, dan kartu The Empress. Kedua kartu ini kartu tertinggi di dalam kartu tarot yang menggambarkan diri kamu dan manusia yang sempat berdampingan terhadap diri kamu. Ada apa ini, guys? Wow, muncul kartu The Hermit, berunsurkan tanah, berlambangkan zodiak Virgo. Suatu rasa kekhawatiran, suatu rasa kewaspadaan yang mungkin bisa diterima oleh kartu The Emperor, bisa diterima oleh kartu The Empress.
kartu The Emperor ini saya tujukan terhadap seseorang, kartu The Emperor ini saya tujukan terhadap diri kamu. Keluar kartu The Hermit. Kalau saya mengkaitkan terhadap kartu The Devil, kedua posisi ini sedang khawatir terhadap kondisi yang dia rasakan, di mana kondisi tersebut bisa saja suatu penyakit, bisa saja suatu hal mistik. Wow. Akan ada sebuah kabar yang sangat mengejutkan ini terhadap kedua belah pihak. Tetapi kabarnya kemungkinan tidak terjadi untuk di bulan ini, tetapi akan terjadi di tahun depan. Kenapa saya mengatakan? Karena keluar kartu The Moon. Suatu kejadian yang tidak bisa ditebak, tetapi bisa dirasakan oleh suatu perasaan. Ada suatu perasaan yang sedang khawatir ini. Kedua belah pihak ini, antara diri kamu dengan diri seseorang yang sempat menjalin suatu perasaan terhadap diri kamu, baik secara rumah tangga atau hubungan LDR. Kita lihat di bagian ketiga, apa yang akan terjadi sehingga kedua belah pihak ini merasa ada suatu kekhawatiran. Wow, najubillah min jalim, guys. Muncul kartu The Scorpio. Kartu Scorpio keluar, guys. Yang dimana kartu yang saya pegang ini kartu The Death, kematian. Saya tidak menarik dari unsur Scorpio-nya, saya menarik dari kata The Death. Kemungkinan kartu The Emperor dengan kartu The Empress, yang dimana tadi muncul kartu The Hermit, rasa kekhawatiran terhadap kabar duka. Akan muncul suatu kabar duka di tahun depan. Apakah posisinya di diri kamu atau memang di posisinya terhadap seseorang di luar dari kondisi kamu? Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kartu pertama tadi muncul kartu The Devil. Seseorang yang sedang mengalami situasi penyakit, situasi yang tidak menyenangkan. Penyakit inilah yang membuat suatu kabar duka untuk tahun depan. Jadi, saran saya, guys, keluarnya kartu The Hermit menunjukkan terhadap diri kamu agar merasa kewaspadaan. Siapa tahu kabar tersebut datang terhadap diri kamu, siapa tahu kabar tersebut datang terhadap seseorang yang sempat menjalin suatu perasaan. Kita lihat bagian berikutnya. Queen of Cups. Kartu terakhir, King of Cups. Dimana kemunculan kartu Queen of Cups, seseorang atau satu energi akan merasa emosi, akan merasa sensitif dari kabar duka tersebut. Seakan-akan dia tidak terima, seakan-akan diri dia tidak tahu apa yang akan dia perbuat dari kabar tersebut. Kalau kartu King of Cups berlaga di sini, guys.
Tadi muncul The Emperor dan kartu The Empress. Sekarang muncul kartu Queen dan King. Berarti kabar ini terletak di antara diri kamu dan diri dia. Akan terjadi ini guys untuk kedepannya. Suatu kabar yang membuat diri kamu merasa terkejut, yang membuat diri kamu tidak terima. Mystic, the Moon, the Devil. Kartu bagian pertama sudah melambangkan hal tidak menyenangkan. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.